وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Indahnya di pagi hari yang cerah ini, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Indah sekali pagi ini, bahagia insyaallah. Amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu para jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz kita akan memberikan penjelasan materi tentang tema etos kerja dalam Islam. Jadi dalam Islam itu juga tetap harus semangat bekerja dalam Islam. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita sama-sama simak tentang penjelasan etos kerja dalam Islam bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV di mana berada, semoga kita selalu dalam ridho dan bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol yaitu semangat kerja, atau kalau dalam bahasa sekarang etos kerja. Jangan dikira bahwa ajaran Islam itu hanya melulu urusan akhirat. Enggak. Islam ini adalah agama yang komprehensif. Semua lini kehidupan diatur dalam Islam. Apalagi urusan bekerja. Urusan mencari rizki yang halal untuk nafkah keluarga. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang dibacakan oleh qari'ah kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah fima ataqallah, apa yang dikaruniakan oleh Allah ad-daral akhirah, yaitu akhirat. Prioritas utama memang akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sekali-kali kita melupakan jatah kita, nasib kita di dunia. Wong kita hidup di dunia, ya tentu butuh dunia. Dalam doa kita yang masyhur, yang konon katanya dikasih gelar sapunya jagat. Nah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah
wa qina adzab. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebahagiaan dunia. Karena kita di dunia pengen meraih bahagia ya dunia. Salah satunya kebahagiaan itu diantaranya umumnya kita kalau lagi banyak duit. Kalau ada gambar backgroundnya merah, 2 orang laki-laki pakai peci, itu obat segala macam penyakit. Pala puyeng ya sembuh, perut mules ya sembuh, insya Allah. Lah dari mana kita peroleh? Ya tentu bekerja. Nggak ada, bahkan dalam satu kisah sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, satu hari ketika ia lewat berangkat dari rumah mau menjalani tugas sebagai seorang khalifah, beliau itu melihat seorang yang masih usia produktif, usia muda, masih harusnya bekerja. Pagi udah ada di masjid. Siang ketika sahabat Umar pulang, mungkin mau makan siang, ini orang masih di masjid. Begitu sahabat Umar, Khalifah Umar saat itu udah menjadi khalifah, mau balik menjalankan tugas, ngelewat si anak muda itu masih di masjid, langsung disamperin. Mas, ngapain? Doa. Doa apa? Nggak rezeki, udah dapat? Belum. Kata sahabat Umar, nggak akan Allah itu menurunkan emas dari langit secara tiba-tiba. Ya Allah kasih rezeki langsung tiba-tiba brek, enggak. Tapi kemudian pemuda itu ditarik oleh sahabat Umar, diajak keluar untuk bekerja. Lah kemudian tema yang kita bahas adalah etos kerja, semangat kerja. Tentu ada satu kata mutiara mungkin ya, atau makalah, manjadda. Ini jangan diplesetin ya. Manjadda wajanda lah ya. Manjadda, siapapun yang ia semangat sungguh-sungguh, apapun yang ia tekuni. Apapun yang ia tekuni, kalau ia sungguh-sungguh, wajada, maka ia akan memperoleh hasil dari ketekunan itu. Walaupun mungkin orang lain kayaknya itu memandang remeh. Ada pekerjaan yang kayaknya itu kayak enggak prospek lah. Tapi kalau itu ditekuni, insya Allah ia akan meroleh hasil dari situ. Nah, juga dalam ayat Quran, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau memang salat sudah selesai, maka segeralah keluar dari masjid, bertebaran di muka bumi, cari fadla Allah. Artinya cari rizki dari Allah. Kita beribadah yang untuk akhirat dalam 24 jam hanya sekian menit kalau dihitung kok ya. Ibu kalau satu sholat berapa menit Bu? 5 menit. Kalau 5 kali 5 berarti 25. Sementara waktu yang diberikan oleh Allah itu 24 jam. Baru kepotong 25 menit. Sisanya masih 23 jam. Berapa? Masih banyak. Dan itu kita dipersilakan untuk mencari karunia Allah yang berupa rizki itu tadi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, umat Islam kalau memingin maju, maka kita jaga etos kerja, semangat kerja. Apapun yang kita tekuni asal itu aturan dari Allah kita penuhi yaitu halal, insya Allah kita akan memperoleh hasilnya. Insya Allah Bunda, monggo dilanjut. Siap, monggo. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Yuk. Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Ya, masih semangat ya ibu-ibu ya. Semangat terus. Ya, sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini, etos kerja dalam Islam. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Bapak Ustadz. Siap. Ya, ibu silahkan, siapa yang bertanya? Iya, silahkan. Tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imas dari Perumahan Villa Mahkota
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silahkan Ibu yang ingin bertanya lagi. Iya, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Purwati dari Muslimat Al-Muhajirin di Kota Indah. Ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menerapkan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari? Mohon penjelasannya Bapak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dua pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang semoga selalu bahagia. Yang pertama, kenapa umat Islam kok kayaknya ketinggalan dibanding dengan umat lain? Umat lain dari bangsa lain dari berbagai macam aspek maju, teknologinya maju, ekonomi maju, olahraganya maju, semuanya maju. Tapi kenapa umat Islam kok kayaknya tertinggal? Inilah PR kita bersama. Umat Islam mengalami kemunduran ini berawal dari umat Islam itu sendiri. Maka ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan al-Islam mahjubun bil muslim, bahwa kemajuan umat Islam ini terhalang oleh umat Islam itu sendiri, atau dalam bahasa lain kemunduran umat Islam, ketertinggalan umat Islam ini ya karena kita sendiri. Penyebabnya apa? Kita ini terlalu, kalau bahasa anak sekarang, santuy. Apa santuy itu? Terlalu santai. Kerja yo santai, ibadah yo santai. Jadi kayaknya itu malaikat maut itu bisa di-calling entar-entaran gitu. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, fa idza asbahta fala tantadziril masa. Kalau memang ada pekerjaan di pagi hari, jangan tunda sampai sore hari. Memang kalau ada selesaikan sekarang. Wa idza amsaita fala tantadziris sobah. Tapi kalau berada di sore hari alias pekerjaan sore, jangan ditunda-tunda sampai nunggu datangnya pagi. Artinya tadi pertanyaan kedua udah nyambung bagaimana menerapkan etos kerja. Artinya setiap ada kesempatan dan di situ ada tugas langsung diselesaikan. Jangan ditunda dan ditunda. Ini kebiasaan buruk kita. Apalagi ibu-ibu di rumah, makin ditunda pekerjaan itu makin banyak. Makin ditunda makin banyak, makin ditunda makin banyak. Begitu ngelihat segunung, aduh, pusing. Ini baru contoh kecil dalam keluarga. Belum lagi anak-anak kita. Kalau kita lihat anak-anak kita itu belajarnya terlalu santuy. Asal gurunya nggak datang, merdeka. Main bola keluar. Sementara kadang saudara kita yang beragama lain, begitu gurunya nggak datang, ia tetap buka bukunya. Ia terus belajar. Makanya kalau kita merasa tertinggal, jangan salahkan orang lain, tapi kita berintrospeksi, kita muhasabah bahwa kesalahan itu dari kita sendiri. Kemudian dalam Islam itu juga diajarkan yang ayatnya saya yakin ibu-ibu hafal semua. Yang innamal usri yusra, innamal usri yusra, fa idza faraghta. Nah, hafal ya. Juz 30 hafal, luar biasa. Juz 30 hafal. Fa idza faraghta. Artinya apabila engkau selesai melaksanakan satu tugas, fansob, maka lanjutkan ke tugas berikutnya. Ini loh yang harus kita bangun, harus kita rubah dari diri kita. Kita ini banyakkan waktu untuk bersantui-santui, berleha-leha. Apa kalau bahasa kita woles, selau, alon. Ya memang dulu ada peribahasa alon. Benar, tapi dari satu sisi
itu kita kesampingkan dulu karena banyak aspek yang kita tertinggal yang harus kita kejar. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bunda, silakan. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di sini di Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema etos kerja dalam Islam pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup akan disampaikan kesimpulan dari tema pada pagi hari ini oleh Bapak Ustadz. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga selalu dalam bahagia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dari uraian kita, obrolan kita pagi ini tentang etos kerja. Dulu beberapa tahun yang lalu ada slogan yang dikampanyekan, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ini luar biasa indah. Yang pertama adalah kerja cerdas, yaitu apapun pekerjaan kita terus cari ilmu pengetahuan pendukung tentang pekerjaan kita itu. Di zaman kecanggihan teknologi sekarang seperti sekarang ini, begitu mudahnya untuk kita menambah pengetahuan kita. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, mudah sekali kita untuk menambah pengetahuan kita. Nah, agar kerjaan kita ini lebih maksimal, semangat kerja ini lebih ada dan lebih memperoleh hasil yang terbaik, yaitu terus tambah ilmu pengetahuan tentang pekerjaan yang kita tekuni. Kalau misalnya yang bisnis, ya terus tambah pengetahuan tentang bisnis itu. Kemudian yang kedua ada namanya kerja ikhlas. Kita lambari bahwa pekerjaan kita ini bukan hanya semata-mata untuk mencari duit, mencari harga, tidak. Tapi ini adalah salah satu bentuk pengabdian ibadah kita kepada Allah. Apalagi yang seorang suami, memang ia wajib untuk menafkahi istrinya dan anaknya. Lah yang seorang istri walaupun ia tidak wajib untuk mencari nafkah, seandainya ada usaha yang jamaah tekuni, itu adalah sedekah terbesar dari seorang istri, dari seorang ibu, dari seorang istri ke suaminya, dari seorang ibu ke anak-anaknya. Itu kerja ikhlas. Bahwa yang kita laksanakan atau yang kita kerjakan ini ada satu alasan yang mendasar, yang paling penting adalah karena ibadah kepada Allah. Tadi di awal saya sampaikan kita ibadah mahdhah hanya nggak nyampe 1 jam dalam 24 jam yang diberikan oleh Allah. Sementara yang 23 jam sisanya itu ibadah ghairu mahdhah, atau kita bekerja mencari nafkah, berkarya, berkarir dan lain sebagainya, niati semuanya itu lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga ada namanya kerja tuntas, yaitu dari ayat fa idza faraghta fansab. Kalau memang sudah selesai satu pekerjaan, lanjut ke pekerjaan lainnya. Jangan membiasakan diri kita ini menyisakan pekerjaan. Bu-ibu kadang lagi gosok disisain 4 biji, nyuci sisain 4 biji. Ini kadang ada mitos buat pancingan. Ngitung kotak amal disisain 2.000. Kenapa disisain? Buat pancingan. Ya Allah, entah wallahu alam ini mitos atau apa, wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang terpenting adalah ketika kita menyelesaikan atau melaksanakan tugas-tugas kita, selesaikan dengan tuntas, sebenar-benarnya tuntas, tas, selesai. Jangan disisakan kalau memang bisa. Makanya ada kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
Lah, kita bekerja ini kan ya selain untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, juga ini kita niati ibadah. Karena apapun selama tidak bertabrakan dengan aturan syariat, kalau diniati ibadah menjadi ibadah. Misalnya ada ibu yang punya dagang misalnya. Dari jam sekian dia sudah bangun, niati ibadah. Kemudian membawa barang dagangan, ketika ada yang bertransaksi dari dagangan itu niati ibadah, maka semuanya akan menjadi ibadah. Bahkan ada satu hadis yang panjang, ada amal itu yang zahirnya seperti amal dunia. Orang kerja, orang dagang, orang bisnis, ya urusan dunia, murni dunia. Tetapi nanti di akhirat ada nilai yang begitu besar luar biasa di sisi Allah, bihusnin niyah, karena bagusnya niat. Dan sebaliknya, ada yang kelihatannya itu urusan akhirat, ngaji, berangkat haji, berangkat umroh, kelihatan urusan akhirat. Tapi nanti di hadapan Allah nol, nggak ada apa-apanya. Karena bisu'in niyah, buruknya niat. Maka kita menjalani tugas keseharian kita, baik yang hablum minallah maupun hablum minan nas, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, ada niat, ada satu titik yang ingin kita tuju, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia, karena memang kita harus akui dan kita sadari banyak aspek kita yang masih tertinggal, maka jangan banyak santuy. Kalau memang ada pekerjaan yang bisa diselesaikan saat itu, selesaikan. Agar kita ke depan bisa mengejar ketertinggalan kita, insya Allah. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.